Oke, kalau ada yang kesulitan silakan chat atau langsung audio ya, tidak apa-apa. Sedang proses download, Pak. Oke, siap. Kita tunggu. Kalau mau misalkan downloadnya tidak terlalu lama, dikecilin. Jadi jangan 100, pakai aja misalkan 50 atau 25 km. Jadi mungkin agak pelan-pelan ya Pak Muti, ya. sambil ngikuti yang lain. Oke. Itu kita selesai dulu, karena sebelum selesai kita tidak bisa menjalankan yang lain. Karena proses download ini semua menu akan disable semua. Kalau di saya sudah selesai, Pak. Radius 100 kilo. Ya. Oke, baik. Izin Pak Muti, untuk apanya? Tadi untuk koordinatnya dari mana yang ambilnya? Ketinggalan. Koordinat, oh ini. Jadi select map properties, kita nggak usah masukin koordinat dulu, langsung aja select city name. Kota mana yang mau diambil petanya, misalkan saya ketik, misalkan Malang. Saya ketik Malang, nanti akan keluar Malang. Kalau misalkan Surabaya ada. Kalau misalkan Makassar, coba ada. Makassar tidak ada. Manado, oh ada Manado. Misalkan mana lagi ya? Palembang ada. Aceh tidak ada. Medan ada. Banda Aceh ada. Medan ada. Medan ambil Banda Aceh aja, nanti bisa geser-geser. Medan ada ini. Ketik aja Medan, nanti keluar Medan. Kemudian klik OK, kemudian klik ekstrak. Oke, sambil nunggu. Lanjut, setelah peta ini muncul, ada dua metode cara memasukkan koordinat. Jadi bisa kita masukkan dari koordinat yang sudah kita dapatkan dari survei lapangan, yang pertama, atau mungkin customer sudah menyerahkan kita koordinat yang mau dipasang wireless ya. Yang pertama itu. Yang kedua, kita bisa klik di sembarang tempat di sini. Kalau misalnya kita belum punya gambaran, kira-kira saya mau memetakan tempat mana atau koordinat mana, nggak usah khawatir. Klik aja satu tempat, sehingga akan muncul garis plus putus-putus garis merah seperti ini ya. Kalau sudah, baru kita masuk ke sini. Ada gambar orang ini ya, gambar merah. Ini namanya adalah unit properties. Sebelah kirinya ini ada gambar merah, tapi ada kotaknya. Ini adalah menu network properties, tapi yang kita klik adalah unit properties. Ya, unit properties. Nah, setelah itu, pilih unit paling atas adalah unit 1. Ya, ini karena sudah banyak isiannya, punya saya. Di paling atas ini ada unit 1, klik unit 1, kemudian di bagian name, ini silakan diedit. Dikasih nama apa. Coba misalkan saya akan kasih nama, kebetulan saya sudah banyak, di sini saya kasih di 153. Saya kasih nama misalkan titik A. Titik A, place unit at cursor position. Nah, artinya bahwa saya meletakkan titik A ini di koordinat yang tadi saya klik, di tempat yang saya klik tadi. Nah, ada muncul titik A di sini. Kemudian saya klik OK. Ya, pastikan nanti sebelum diklik OK, pastikan bahwa elevasi ini sudah muncul ya. Angkanya berapa. Ini nanti akan tergantung dari ketinggian tanahnya berapa. Kebetulan di tempat saya 315 DTA ini. Saya kasih spasi biar tidak ini. Saya klik OK, kemudian saya bikin lagi titik yang kedua. Saya klik sembarang tempat ya. Kemudian saya masuk lagi ke unit properties. Di bawahnya, ya unit 154, saya kasih di sini titik B. Saya klik lagi, place unit at cursor position. Ya, keluar 478 elevasinya. Saya klik OK. Nah, nanti akan muncul titik A dan titik B di sini. Atau titik A saya geser aja dulu. Saya geser. Kelihatan ya? Titik A sebelah kanan ini, titik B sebelah kiri. Nah, ini adalah titik yang akan kita analisa. Nanti kalau misalkan kita sudah punya banyak koordinat yang diserahkan kita untuk dianalisa, silahkan dimasukkan semuanya. Sama seperti yang punya saya sudah ada titik sekitar berapa ini ya? Dari atas ini sampai bawah ini sudah ada sekitar 150-an titik sebelumnya yang sudah saya entry. 150 titik. Nah, dimasukkan semuanya, kalau seperti saya ini ya, Gresik, ini
Ini sudah muncul. Sidoarjo sudah ada, Mojokerto sudah keluar juga, Surabaya sudah keluar, ini sudah keluar. Pastikan elevasinya keluar. Kalau misalkan elevasinya 0, pastikan bahwa peta yang kita buka itu adalah tempat yang kita masukkan juga berada di dalam peta tersebut. Kalau misalkan yang kita masukkan, misalkan begini, saya buka Kota Malang, 100 kilo lebarnya, panjangnya juga 100 kilo. Yang saya masukkan koordinat yang ada di Irian Jaya atau di Papua. Otomatis titik itu akan masuk, tapi elevasinya tidak akan keluar. Elevasinya tidak akan keluar. Kenapa? Karena elevation itu berada di luar peta yang sedang saya buka pada saat ini. Nah, itu ya yang perlu diperhatikan. Kalau elevasinya harus muncul angkanya. Kemudian, oke, semuanya ada kesulitan sampai di sini? Ada kesulitan atau harus nunggu dulu? Atau lanjut? Oke, saya lanjut aja. Nanti kalau misalnya ada kesulitan, silahkan langsung aja. Langsung interrupt aja Pak ya, enggak apa-apa. Langsung ya, interrupt aja, nggak apa-apa. Oke, step kedua. Setelah kita masukkan unit properties, kita kemudian masuk ke ini ya, network properties. Nah, ini adalah parameter-parameter yang akan kita setting. Jadi ada beberapa parameter yang kita set di sini nanti. Ada parameter frekuensi, ada nama network nanti ya. Kemudian ada topologi, ada membership, ada sistem. Oke, ada sistem. Nah, pertama kita bisa buat sistem dulu. Kita masuk ke tab sistem. Lalu setelah itu pilih sistem, terserah mau ambil nomor berapa. Ada bis, ada H, ada mobile di sana. Silahkan pilih yang belum ada, misalkan ada sistem nomor 4 atau berapa. Saya akan pilih sistem nomor 8, karena yang atas sudah saya buat. Ya. Ini saya kasih nama supaya gampang. Misalnya saya bikin jadi nama ini berkaitan dengan sistem radio yang kita pakai ya. Jadi saya pakai aja, misalkan saya menggunakan radio power beam AC, gini aja, PBE 5AC Gen 2. Saya buat seperti ini, PBE 5AC Gen 2. Transmit power dBm, ini saya masukkan nilai average-nya, jadi saya tidak masukkan maksimalnya. Karena maksimalnya dari power ini bisa 26-27 dB, tapi di sini saya masukkan 23 dB. Karena apa? Karena takutnya nanti kalau saya masukkan nilai maksimalnya, ternyata di realnya TX power ini tidak bisa maksimal karena data rate-nya tinggi. Ya. Lalu receive threshold, ini harusnya kita melihat datasheet, tapi average lah. Kita ambil misalkan ini 90 dBm threshold-nya. Lalu line loss-nya saya biarkan setengah. Kalau kita tahu ada loss-nya kita isikan. Kalau misalkan kita pakai pixel, isikan 2 dBm. Tapi kalau misalkan tidak ada, seperti radio power beam, karena antenanya sudah jadi satu dengan PCB, ini kita isikan 0,5 saja. Lalu yang paling penting adalah anten type. Nah, karena di sini kita akan menganalisa, karena kita belum tahu arahnya dari mana ke mana, kita isikan anten tipenya omni. Anggaplah misalkan ke arah, semua arah TX-nya adalah 23 dBi, anten gain nanti kita isikan 25. Misalkan anten PBE ini antennya ada 25 dB. Berikutnya, anten height. Ini adalah tingginya anten. Kalau untuk analisa, kita juga harus mempertimbangkan nanti kira-kira proyek ini rata-rata anten yang kita gunakan tingginya berapa meter ya. Anggaplah misalkan karena topologi ini kita belum pasti, anggaplah kita pakai 24 meter semua. Nah, nanti kalau misalnya kita turunkan. Kalau misalkan perlu dinaikkan, kita naikkan secara manual. Tapi secara sistem kita buat asumsi seperti ini. Jadi saya menggunakan radio PBE 5AC Gen 2, powernya 23 dBm, anten tipenya saya pakai Omni, anten gainnya 25, anten height-nya 24 meter. Ya. Oke, setelah itu silakan diklik add to radio system dat. Ya. Add to radio system dat.
Nah, sudah masuk. Setelah ini selesai, ada pertanyaan? Silakan. Untuk sistem, jadi sistem ini yang kita masukkan adalah misalkan sistem name-nya, kasih nama apa, bebas. Ini biasanya kalau saya menggunakan nama perangkat yang saya pakai. Yang saya pakai ini ada misalkan di atas ada BBM 5400, Rocket M5 30 dB, ada Rocket M5 Sector 20 dB, ada Air Fiber 5X 30 dB, ada Omni 5G 25 dB dan sebagainya. Jadi nanti ini akan kita gunakan untuk simulasi. Nah, kalau Anda lihat di atas, ini ada Omni 5 GHz 25 dBi 30 meter loh. Masa ada Omni 25 dBi 5 GHz. Nah, ini karena asumsi. Kenapa? Karena kalau saya menggunakan anten direksional 25 dBi, pada saat mapping saya nanti harus mengarahkan anten ke titik yang mau saya tuju. Nah, sebelum itu saya lakukan, saya akan buat anten itu seolah-olah omni. Jadi kemanapun gain anten itu sama. Jadi saya tidak perlu mengubah arah antena dari satu titik ke titik yang lain. Nanti akan membentuk sebuah metrik. Jadi akan membentuk koneksi mesh dari satu titik ke titik yang lain. Kira-kira nanti akan jadi seperti apa. Nah, nanti baru kita pilih. Nah, setelah kita pilih, baru kita tentukan si anten A ini kemana, B kemana, C kemana, D kemana. Seperti itu. Masternya mana, itu nanti akan kita tentukan lebih lanjut. Oke, sistem sudah kita buat. Setelah itu kita setting di parameter. Parameter silakan netnya mau dipakai tetap, misalkan net 24 atau dikasih nama, misalkan saya kasih nama Malang. Gitu ya. Yang perlu di set di sini adalah minimum frekuensinya berapa, maksimumnya berapa. Kalau kita bekerja di 5 GHz, isikan aja minimum frekuensi 5.000 sampai dengan 6.000. Lain-lain biarkan default dulu, ya. Biarkan default saja. Frekuensi cukup, itu aja yang diisikan. Setelah itu baru masuk ke topologi. Topologi pilih datanet star topologi, master atau slave. Tapi yang bawah, if a unit is set to master, set all other as slave, ini jangan dicentang. Ini dibuang, ya, jangan dicentang. Jadi diancek. Supaya nanti kita bisa tentukan mana yang jadi slave, mana yang jadi master secara manual. Karena kalau ini kita cek, otomatis kalau salah satu set master, yang lainnya jadi slave. Ya. Jadi nggak bisa kontrol nanti dia mau connect kemana yang jadi BTS gitu ya. Oke, jadi pilih ini visible, datanet star topologi, master slave. If unit set to master, set all other as slave, ini kita matikan. Kita matikan. Kemudian berikutnya membership. Nah, membership ini akan berisi unit tadi yang kita masukkan di sebelah kiri. Yang sebelah kiri ini adalah nama networknya. Tadi saya isi namanya Malang. Yang list of all unit ini adalah semua unit yang sudah kita masukkan. Jadi kalau misalkan nanti kita akan kelompokkan berdasarkan tempat terdekat, kita bisa membuat network itu seolah-olah coverage BTS. Misalkan kita membuat 5 BTS. BTS 1 membernya siapa, BTS 2 membernya siapa, BTS 3 membernya siapa, 4 siapa, 5 siapa, gitu ya. Fungsi dari membership ini. Nah, saya klik Malang. Tadi saya sudah membuat namanya adalah titik A dan titik B. Saya klik titik A, saya enable titik A dan B. Kemudian kita pastikan bahwa titik A menggunakan sistem yang mana. Ini masih slave ya, masih slave. Tapi kalau misalnya kita mau analisa lebih lanjut, semuanya harus setting sebagai master. Ini saya setting jadi master. PBE M5 AC Gen 2. Sistem, pilih tadi sistem yang kita buat. Sistemnya 24 meter. Nah, kemudian yang titik B juga kita pilih. Titik B. Saya jadikan master juga. PBM 5400 ini pilih ke PBE 5AC Gen 2. Sistemnya juga otomatis dia akan ambil 24 karena dia langsung ambil sistem PBE 5AC Gen 2. Kemudian kalau misalnya ada titik lain silakan dimasukkan juga. Misalkan saya masukkan di sini. Ini saya masukkan juga. Ini misalkan master. PBE. Saya punya lagi misalkan di sini. Ini master. Saya masukkan juga PBE.
Bisa masukkan juga jadi master. Bisa masukkan. Ini saya masukkan master. Bisa masuk master juga. Nah, saya masukkan banyak supaya nanti kelihatan ya kira-kira seperti apa kejadiannya. Kalau sudah, kita klik OK. Ya, nah, belum kelihatan ya. Nah, kalau kita pengen tahu titik-titik yang tadi kita sudah masukkan, klik di bagian ini. Ada titik dadu ini ya. Di sebelah kanan ada titik-titik 5 warna hijau ini seperti dadu ini. Show unit. Nah, saya klik show unit. Ini saya perkecil aja. Tidak 100 tapi 50 coba. Biar tidak terlalu banyak yang kelihatan. Oke. Nah, ini adalah titik-titik yang tadi yang saya petakan. Ada titik A, titik B, ada Mulia, ada Ciomas, Dishub, ada Bukit X, Bukit Y, Gunung Katu, ada Kian Ragam, dan sebagainya. Nah, dari sini kita pengen tahu tipe koneksinya seperti apa kalau misalkan nanti ini kita link. Saya klik seperti ini. Nah, oke, jadi seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan mesh connection. Jadi kalau misalkan di sini ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Satu titik akan mencoba membuat koneksi ke 10 titik yang lain. Jadi misalkan titik B ini, dia akan mencoba membuat titik ke arah titik Arema TV, ke Malang Dinet, ke Mas FM, ke PT Kian Ragam, ke Gunung Katu, Bukit Y, Bukit X, Ciomas, Isu Kepanjen, titik A, dan Mulia Malang. Nah, dari sini kita lihat ada garis merah dan ada garis hijau. Nah, apa artinya? Artinya bahwa garis merah ini otomatis dari titik B itu tidak akan bisa connect ke titik manapun yang ada di sana. Karena semua garisnya merah. Jadi kalau garisnya merah adalah koneksi itu impossible untuk dibuat koneksi dengan ketinggian 24 meter. Intinya seperti itu. Ya. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, jadi kita sudah tahu bahwa titik-titik yang sudah saya masukkan tadi itu yang bisa connect titik mana saja secara default sebelum kita utak-atik. Nah, nanti nggak bisa connect. Kenapa? Nanti kita akan bisa coba lihat, gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan coba kita saring supaya yang merah-merah ini tidak kelihatan. Caranya sih, masuk ke network properties. Di paling kanan ada tombol style. Tombol style. Ini merah sama kuning saya hilangkan. Else draw a yellow line if at relative signal dBi kurang dari sekian. Else draw a red line. Jadi semua garis merah saya buang supaya nanti hanya kelihatan hijaunya saja. Saya klik OK, kemudian saya cek di show network. Nah, seperti ini. Nah, inilah titik-titik yang secara default harusnya bisa connect. Tapi koneksinya seperti apa, nanti perlu kita analisa satu-satu. Kenapa? Karena ada satu kondisi nanti mungkin bisa connect, tapi karena ada obstacle, tapi seharusnya bisa connect. Cuma nanti takutnya obstacle ini akan mengganggu koneksi di kemudian hari. Artinya apa? Artinya bahwa obstacle ini bisa dianggap oleh software ini, adanya obstacle itu tidak terlalu mengganggu. Tapi nanti di lapangan bisa jadi kondisi itu bisa menyebabkan gangguan yang cukup signifikan untuk link wirelessnya kita. Nah, setelah seperti ini, kita bisa pilih nanti. Kita bisa pilih. Jadi biasanya kalau misalkan kita survei lapangan, itu ada beberapa tempat yang memang sudah direkomendasikan untuk jadi BTS. Nah, titik itulah nanti yang akan kita prioritaskan menjadi master. Untuk jadi master. Contoh misalkan, di sini saya ada punya banyak titik. Nah, titik ini akan saya set. Yang jadi master adalah Arema TV. Kenapa pertimbangannya? Pertimbangannya adalah Arema TV ini berada di kaki gunung, tempatnya pasti tinggi, dan semua titik bisa ngeling ke sana. Bisa ngeling ke sana. Jadi Arema TV akan saya jadikan sebagai master, yang lainnya akan jadi slave. Akan jadi slave. Jadi saya kembali ke network ini ya, ke network properties, masuk ke membership. Nah, di sini saya set Ciomas, ini saya set dia sebagai slave. Seperti
seperti ini ya. Siapa Kepanjen ini jadi Arema TV ini tetap master ya. Master, saya buat aja di sini. Mas FM ini juga saya jadikan slave. Maladinet ini jadi slave. Gunung Katu menjadi slave. Bukit menjadi slave juga. Bukit J bisa jadikan slave. Mulia Malang jadi slave. TPA jadi slave juga. PP jadi slave. Saya klik OK. Kemudian saya set. Lihat show network lagi. Nah, seperti ini. Nah, dari sini kelihatan bahwa semua titik bisa connect ke Arema TV. Tapi ini ada beberapa settingan yang masih jadi master. Jadi kayak Mas FM masih tidak master. Bentar. Mas FM. Nah, ini masih master. Oke. Nah, seperti ini jadi. Clear? Bahwa semua titik bisa connect ke Arema TV. Cuma satu titik yang tidak bisa connect. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita mendapatkan seperti ini, berarti dari sekian banyak titik, hanya ada 2 yang nggak bisa connect. Jadi titik B dan titik di sub Kepanjen. Ini nggak bisa connect ke Arema TV. Nah, inilah tantangan kita untuk menentukan kira-kira di sub Kepanjen ini kemungkinannya lebih enak connect kemana gitu ya. Bagi yang bertanya bisa langsung atau merasa Pak Muti kecepatan ya, monggo langsung. Silakan. Audionya dinyalakan tidak apa-apa. Jadi kalau Iya. ada kesulitan silakan langsung interrupt. Nanti saya Mungkin bisa diulangi ya Pak kalau ya, seandainya bisa mau ulang. kecepatan. Boleh nggak apa-apa. Karena emang software ini kadang-kadang klik sana klik sini. Kita mau jalan ya. Pak Mukti. Ya, siap. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Mukti, voice-nya agak kurang clear Pak sama saya Pak. Yang mana Pak? Voice-nya enggak begitu clear Pak. Oh, suaranya kurang bagus. Ini? Ya, bisa didengar di Oke. voice-nya Pak. Ini gimana? Udah oke? Ini boleh naik. Oh, boleh dekat. Oke, baik. Siap. Oke deh. Oke, makasih Pak Mukti. Ya, sama-sama Pak. Ya, Pak Mukti dari akhir, Pak. Oh iya, Mas Yar, gimana? Tadi memang agak ketinggalan karena banyak klik sana klik sini. Jadi mungkin versi recording ya nanti akan bisa di-share nggak, Pak? Bu Gita gimana? Versi recordingnya? Ya, nanti untuk hari ini kita akan share untuk versi recordingnya. Baik, soalnya tadi kalau ngulang nggak enak juga dengan yang lain. Ya, hari ini apa-apa kalau misalnya ada share. kesulitan, ya langsung aja Pak. Nanti supaya yang lain juga bisa ngikuti. Barangkali juga punya masalah yang sama juga nggak apa-apa. Kita punya banyak waktu kok sampai jam 12 nanti. Oke, Pak. Ya. Oke, ya sampai di sini kita sudah bisa melihat bahwa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada possibility link yang sudah dihasilkan oleh software. Tapi link ini memang tadi saya sampaikan bahwa ini link ini belum 100% memang belum bagus. Kenapa? Karena ada kemungkinan masih ada di tengah-tengah mungkin ada bukit, ada pohon atau yang lain gitu ya. Nah, tapi di software ini yang dianalisa adalah ketinggian tanah di atas permukaan laut.
Jadi kalau misalkan ada pohon atau ada bangunan tinggi, itu tidak akan dianalisa di sini. Nah, itu nanti akan bisa kita cross check pada saat survei lapangan. Kenapa? Karena ini gambarnya begini. Sebelum kita terjun ke lapangan, kita bikin hitam di atas putih dulu hasil survei berdasarkan simulasi software. Setelah kita punya gambaran dari software, baru kita ke lapangan. Nah, sebenarnya dari software ini sudah sekitar 90% kepastian bahwa link itu bisa atau tidak. Ya. Dengan apa yang kita masukkan, dengan parameter yang kita masukkan, dengan radio yang kita pilih, itu 90% sudah mewakili kondisi lapangan. Cuma nanti yang 10% ini adalah apakah nanti di tempat yang mau kita pasangi anten ada pohon tinggi dengan 24 meter tadi masih kurang tinggi, ataukah nanti di sekitar lokasi itu ada hotel yang mungkin tingginya sampai 20 lantai, 30 lantai begitu ya. Nah, itu akan jadi masalah. Jadi yang 10% adalah untuk cross check di lapangan nanti. Tapi secara software kalau sudah punya gambaran seperti ini nanti gampang di lapangan. Kalau misalkan titik di Sukopanjen nggak bisa langsung ke Arema TV. Nah, di Sukopanjen bisa kita tembakkan ke arah titik terdekat. Bisa kita tembakkan ke Gunung Katu atau kita bisa tembakkan ke Ciamas. Atau mungkin Bukit X atau Bukit Y. Atau mungkin ke yang lain. Nah, ini nanti akan lebih gampang. Ya. Oke, nanti kita akan coba lihat kenapa di Sukopanjen nggak bisa connect ke Arema TV. Nah, kita akan lihat nanti. Baik, kita fokus ke tempat yang tidak bisa connect ini dulu. Kenapa dia nggak bisa connect? Saya akan coba lihat. Ya. Cara ngelihatnya di sini. Di sebelah kanan dadu tadi ada radio link. Ya. Silakan diklik radio link. Saya mau coba lihat. Ini di Sukopanjen ini akan saya jadikan master aja. Saya jadikan master dulu. Titik terdekat dari titik ini akan saya jadikan master dulu ya. Jadi Gunung Katu, Ciamas, dan semuanya saya jadikan master dulu. Biar saya bisa lihat nanti. Ciamas ini saya set jadi master dulu. Di Sukopanjen ini saya jadikan master. Kemudian titik A saya jadikan master juga. Titik B juga saya jadikan master. Gunung Katu, G Katu, saya jadikan master. Saya klik OK. Nanti akan jadi beda tipenya. Nah, seperti ini. Nah, ternyata di Sukopanjen ini bisa connect ke beberapa tempat yang lain. Bisa ke Gunung Katu, bisa ke Ciamas, bisa ke titik A. Tapi kalau langsung ke Arema TV nggak mau dia. Ya, nggak mau. Nah, untuk ini kita bisa arahkan, oh berarti di Sukopanjen ini bisa connect ke Gunung Katu. Kita pengen lihat possibility-nya seperti apa. Saya pilih paling kiri ini, misalkan saya tadi mau lihat Arema TV. Ke arah di Sukopanjen. Halangannya apa? Saya pengen tahu kenapa kok merah. Ya. Di Sukopanjen. Ya, seperti ini. Jadi kalau kita lihat Arema TV, padahal antennya sudah tinggi loh, 45 meter. Tanah juga cukup tinggi di sini. Ya, cukup tinggi, ketinggiannya juga sudah cukup tinggi karena di kaki gunung. Tapi di Sukopanjen ini tidak bisa ke sana. Kenapa? Karena ini ada beberapa bukit yang menghalangi. Ada di sini, obstacle berupa perbukitan. Inilah yang menyebabkan tidak bisa connect. Nah, dengan ketinggian 45 meter dan 30 meter nggak bisa connect. Mungkin enggak, misalkan ini kita tinggikan. Bisa kita tinggikan. Misalkan saya mau lihat, misalkan saya tinggikan jadi 100 meter. Masih ngepres gitu ya. Saya tinggikan jadi 200 meter. Nah, ini baru bisa. Nah, di Sukopanjen ini akan bisa connect ke Arema TV kalau di Arema TV antennya ketinggiannya sudah 200 meter. Tapi nggak mungkin dibuat seperti itu. Karena ini anten self standing atau SST ini ketinggian 100 meter sudah tinggi. Jadi ini tetap saya pertahankan 45. Tidak akan saya ubah. Saya kembalikan lagi 45 meter. Kemungkinan terbaik adalah saya akan coba di Sukopanjen tadi ke mana yang ke Gunung Katu. Ke G Katu. Nah, ini bagus nih. Jadi kalau kita lihat, availability-nya adalah
ya bisa dikatakan 100% line offset, tidak ada penghalang. Ya, jaraknya cuma 11,25 kilo. Di sini ada estimasi signal strength-nya, erect levelnya harusnya minus 60, ya, minus 60. Azimutnya 183 derajat, elevasinya 2,122 derajat. Jadi nanti yang Gunung Katu agak ditundukkan dikit 2 derajat ya. Ini minus berarti nunduk. Kalau dari kanan ke kiri berarti dongak 2 derajat. Ya, 2 derajat. Nah, kalau posisi sudah seperti ini berarti saya tinggal mengarahkan aja di sini bahwa di Subkepanjen kita arahkan ke Gunung Katu. Saya masuk ke sini ya. Subkepanjen ini saya jadikan slave. Nanti ini antenanya kita bisa ubah nanti karena semua masih pakai Omni ya. Jadi kita nggak bisa ngubah ya, nggak bisa ngubah. Jadi saya biarkan dulu seperti ini. Tapi saya sudah punya gambaran bahwa Gunung Katu nanti akan saya tembak dari Subkepanjen. Nah, kemudian yang kedua, titik B ini kenapa nggak bisa dari Subkepanjen? Saya pengen lihat. Dari Subkepanjen tadi saya ubah ke ini dulu ya, ke master dulu. Oke. Ya, saya akan coba lihat titik B ini nggak bisa connect kemana-mana. Nah, kira-kira possibility-nya kalau misalkan ini tingginya saya naikkan, kira-kira butuh berapa meter lagi? Gitu. Nah, saya masuk ke radio link lagi. Ini misalkan di Subkepanjen ke titik A, titik B. Tuh, ternyata tempatnya ini di bawahnya bukit. Ini ternyata yang menyebabkan mereka tidak bisa connect. Ya. Jadi di antara titik B dan titik yang lain itu ada bukit di sini. Nah, kalau misalnya kita klik bukitnya di sini akan kelihatan, oh posisinya di sini. Ya. Di gas Odin ternyata ada bukit yang lebih tinggi daripada antenanya. Kalau di sini anten saya naikkan nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Coba kalau misalnya ini saya ubah. Titik B ini connect ke Mulia Malang Selatan. Tuh, ternyata yang sebelah kanan malah justru ada bukit. Dia kena bukit. Kalau saya tembakkan ke titik A, coba. Ke titik A. Nah, ada kemungkinan ini bisa dengan cara menaikkan sedikit ketinggian di titik B. Misalkan saya bikin 30 meter. Ada ya? 40 coba ya. 40 meter. Nah, kalau tingginya 40 meter, titik B ini baru bisa connect ke titik A. Nah, jadi inilah fungsi dari software ini. Jadi untuk melihat dan untuk mensimulasikan beberapa kemungkinan yang bisa kita hasilkan dari mapping ini. Nah, kalau sudah, kita sudah tahu nih, bahwa titik B itu hanya bisa connect ke A, tapi ketinggiannya 40 meter. Di Subkepanjen, ini bisa connect ke Gunung Katu. Yang lainnya akan kita matikan lagi nanti. Nah, setelah itu nanti baru akan kita buat simulasi. Ya, kita buat simulasi dengan cara memecah beberapa kelompok. Ya, beberapa kelompok. Kita kembali ke network properties. Tadi saya ubah. Jadi Geomas ini jadi master, jadi slave. Kemudian di Subkepanjen, ini saya juga jadikan slave. Jadi slave. Kemudian Arema TV, ini tetap master. Mas FM, slave. Malang, slave. Gunung Katu, ini jadi mas, jadi slave juga. Jadi slave. Bukit X, slave. Ini slave. Ini slave juga. Titik A, ini jadi slave. Titik B, ini saya jadikan slave juga. Ya, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, saya akan pecah lagi, bikin satu network lagi, untuk membuat network di Subkepanjen dengan Gunung Katu, dan titik B ke titik A.
Saya masuk ke network yang berikutnya. Net 24, ini saya ubah namanya menjadi Kepanjen. Kepanjen, frekuensinya 5.000 sampai dengan 6.000. Topologinya seperti ini. Membership-nya ini saya hanya ambil titik A, titik B, Disup Kepanjen dan Gunung Katu, G Katu. Nah, masternya adalah G Katu. Masukin 2, ini jadi slave. Oke, ini tetap ini masukin 2. Oke, ini slave, ini master. Kemudian yang kedua, saya bikin network baru lagi. Saya kasih nama misalkan ini titik A ke B misalkan ya. Frekuensi 5.000 sampai dengan 6.000. Topologi juga master slave, membership, titik A dan titik B saja. Titik A dan titik B. A-nya ini jadi master, radionya adalah PBE 5-2, titik B-nya ini jadi slave. Ya, seperti ini. Saya klik OK. Kita coba lihat di show network. Disup Kepanjen sudah connect ke Gunung Katu, cuma titik B-nya masih belum. Kenapa B ini belum? Karena B tadi itu antenanya harusnya 40 meter. Nah, di sini masih 24. Saya ubah ya. Titik B, ini saya ganti 40. Klik OK. Kemudian show network. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah hasil fix terakhir yang sudah kita dapatkan, bahwa semua titik sekarang sudah terkoneksi, baik itu secara direct ke Arema TV atau connect ke repeater yang lain. Seperti ini ya. Sebelum kita lanjutkan untuk analisa berikutnya, ada pertanyaan? Silakan, yang mau bertanya. Tapi biasanya kalau mau menentukan mana master, mana slave itu berdasarkan apa ya Pak Muti? Master atau slave, jadi gini, master itu biasanya dipakai untuk point to multi point. Jadi beberapa tempat yang nanti akan nembak ke satu tempat, pusatnya itu akan jadi master. Jadi seperti BTS gitu ya. Jadi BTS biasanya kan ditembak oleh banyak titik. Nah, supaya bisa ditembak oleh banyak titik, maka dia akan jadi master, harus bisa jadi master. Sama seperti Arema TV. Jadi Arema TV ini saya set master, yang lain jadi slave. Yang bisa connect ke Arema TV, dia akan otomatis connect ke sana. Nah, Gunung Katu, kenapa kok yang lain nggak bisa connect ke Gunung Katu? Padahal Gunung Katu juga saya set sebagai master. Nah, Gunung Katu ini master dari grup Gunung Katu dan Disup. Jadi hanya Disup saja yang bisa connect ke Gunung Katu, yang lain nggak bisa. Kenapa? Karena Malang Dinet, Mas FM, Kian Ragam, Bukit J, Bukit X, ini grupnya ikut grup Arema TV. Masternya. Nah, sedangkan Gunung Katu dan Disup Kepanjen, kita tadi bikin grup yang namanya Kepanjen. Yang membernya hanya Gunung Katu dan Disup Kepanjen. Seperti itu. Demikian juga dengan titik A. Titik A kita jadikan master. Kenapa? Karena titik A ini ditembak oleh titik B. Dan ada kemungkinan mungkin nanti di sekitar titik A, kita ada titik lagi nanti. Kita tembakkan ke titik A, begitu. Nah, makanya satu titik yang nanti direkomendasikan menjadi BTS, atau menjadi titik yang akan dipasang akses point untuk point to multi point, itu nanti yang akan kita set menjadi master. Seperti itu. Begitu. Terus kalau pertimbangan antenanya gitu harus setipe atau bisa beda Pak Muti? Anten bisa beda, tergantung nanti kita bikin sistemnya. Jadi kalau misalkan saya pakai anten di BTS, saya menggunakan anten sektor misalkan ya, anten sektor 16 dB 120 derajat misalkan ya. Nah, otomatis nanti anten itu akan menjadi anten pengarah. Jadi kita harus mengarahkan. Mau diarahkan kemana si anten ini? Kalau ini kita masih pakai Omni ya, karena Omni ini sudah mewakili anten gain dengan kemanapun arahnya, supaya kita tidak perlu mengubah arah. Contoh misalkan gini. Contoh ya.
Jadi kalau misalkan saya pakai anten selain anten omni, ini saya gantilah, misalkan titik A, titik B ini titik B saya ganti. Perangkatnya menjadi PBE M5400. Karena di sini saya pakai antena anten corner. Nah, anten direction harus kata saya set. Kalau anten direction ini saya set ke arah Arema TV, ya, saya klik OK. Dia tidak akan connect, ya, tidak akan connect. Ini harus diarahkan ke titik A. Nah, itu ya, ini pemilihan anten. Jadi nanti pada saat kita membuat sistem, pilihan antena ada beberapa. Ada anten omni, ada beberapa ya. Jadi contohnya di sini. Oke, ini saya kembalikan lagi. Kalau misalkan saya pakai PBM 5400, anten direction ini saya arahkan ke titik A ya. Ke titik A. Ya, seperti ini. Saya show network. Nah, ini bisa connect ke sini. Itu bisa connect ya. Jadi B bisa connect ke A. Karena apa? Karena B saya menggunakan anten pengarah, tapi harus saya arahkan ke A. Nah, itu yang menjadi kesulitan kalau misalnya kita menggunakan antennya anten direksional. Tapi nanti pada prakteknya kita akan pakai anten direksional. Tapi pada saat simulasi kita untuk memudahkan supaya apa? Supaya saya tidak perlu mengarahkan anten ini ke A, arahkan ke B, ke Geomas, kemana. Kalau misalnya saya mau nyoba-nyoba, susah nanti untuk mendapatkan matriks seperti yang tadi. Itu kalau antennya anten sektor ya. Lebih rumit, jadi lebih gampang. Jadi ini adalah trik supaya lebih gampang untuk bisa mendapatkan possibility dari satu titik ke titik yang lain. Gunakanlah anten omni. Harapannya adalah bahwa kalau misalkan saya pakai anten omni 25 dB, itu di pasaran tidak ada anten omni 25 dB. Yang ada adalah anten direksional 25 dB. Tapi di simulasi ini bisa kita simulasikan. Supaya apa? Supaya memudahkan kita bahwa saya bisa mengarah kemana saja dengan menggunakan 25 dB. Nanti next di situasi realnya nanti saya akan pakai anten yang gainnya 25 dB, tapi di analisa ini saya pakai anten omni 25 dB supaya dia bisa ditembak dari mana-mana, bisa nembak kemana-mana. Itu ya kuncinya di situ. Nah, kalau sudah ya, monggo. Mau tanya itu dari apa namanya itu Arema TV ke Bukit X itu kenapa itu langsung atau melalui PT Kian Ragam ya? Langsung. Kenapa nggak langsung PT Kian Ragam aja gitu maksudnya? Ya mana? Ini ke sini. Bukit X ngambilnya kemana? Kita bisa juga diarahkan ke situ. Coba saya cek dulu ya. Jadi di link Malang ini ada Kian Ragam. Nah ini tidak saya tentang. Jadi Kian Ragam ini tidak masuk ke slave-nya Arema TV. Coba ya. Ini kalau saya misalkan ini saya set jadi slave, saya pakai PBE. Ya, show network lagi. Nah, Kian Ragam ada link ke Arema TV, Bukit X juga ke Arema TV. Kalau misalkan saya pengen Bukit X ini bisa enggak misalkan saya arahkan ke Kian Ragam, kita akan coba lihat di radio link. Kian Ragam. Oke. PT Kian Ragam. Saya tembakkan ke Bukit X ya. Bukit X. Nah, nggak bisa mas. Karena tengah-tengahnya ada bukit. Ya. Nah ini kalau misalkan saya pengen nge-repeat Bukit X ke Kian Ragam dulu supaya nggak terlalu jauh. Ya. Nah, kecuali kalau misalkan Bukit X saya repeat ke Bukit Y, coba ya. Bukit X ke Bukit Y. Nah, ini baru bisa. Jadi, saya bisa menggunakan Bukit Y ini jadi repeaternya Bukit X. Jadi, X nggak perlu langsung ke Arema TV, tapi saya bisa repeat ke Bukit Y dulu. Baru ke Arema TV. Kalau kita membuat seperti itu, kita tambahkan lagi nanti. Ya, saya coba bikin satu lagi ya, network. Namanya X ke Y. Frekuensi tetap 5.000, ini 6.000. Topologinya start slave. Bisa tentang juga apa-apa, atau ini saya matikan aja dulu. Membership-nya berarti saya hanya pilih X dan Y saja. Bukit X dan Y. X ini jadi slave.
Ini saya buat PB Gen 2. Y ini saya jadikan master. PBE 5AC Gen 2. Saya klik OK. Kemudian jangan lupa di networknya Malang, Bukit X harus dilepas dari member. Ya, seperti ini. Saya lihat sekarang. Nah, akan jadi seperti ini. Oke, baik. Kira-kira seperti itu. Berarti nanti optimalisasi untuk budgetnya seperti apa? Lebih murah yang model awal atau yang kedua ini, Mas, kira-kira? Kalau saya biasanya pertimbangannya lebih ke pertimbangan capacity. Contoh begini, kalau misalkan jarak nih, kalau kita lihat ya, dari Bukit X ke Arema TV jaraknya cukup jauh. Kalau misalkan dikhawatirkan nanti dari X ke Arema TV bandwidth-nya kecil, saya lebih baik bikin repeater di Bukit Y. Tapi otomatis di Bukit Y saya pasang radio satu lagi untuk point to point. Jadi di Bukit Y ada 2 radio, satu radio mengarah ke Arema TV dan Bukit Y ke Bukit X. Ya. Nah, kemarin sempat saya jelaskan bahwa topologi wireless ini ada yang modenya point to point, ada point to multi point. Nah, apa pertimbangannya point to point dan point to multi point? Pertimbangannya adalah tentang capacity. Kalau misalkan saya pasang di Arema TV, misalkan katakan seperti itu. Saya pasang di sini, kemudian saya cuma pasang satu akses point di sini. Ditembak banyak titik seperti ini. Nah, nanti yang bermasalah adalah contoh seperti ini. Bukit Y nembak ke Arema TV. Sedangkan Bukit X nembak ke Bukit Y. Nah, otomatis link dari Bukit Y ke Arema TV itu harus bisa menghandle alokasi bandwidth yang nanti akan ditransmisikan ke Bukit Y, X. Jadi contoh misalkan gitu. Kemarin saya sempat singgung bahwa kalau misalkan ini berkaitan dengan kalau yang kita petakan ini belum mengarah ke alokasi bandwidth ya. Jadi masih melihat possibility apakah link ini bisa connect atau tidak. Itu saja. Nah, nanti kalau kita membahas tentang throughput atau kapasitas dari masing-masing link itu harus berapa, kita harus tentukan dulu. Contoh misalkan ada project. Project ini requirement-nya adalah bahwa kita diminta untuk deliver bandwidth masing-masing tempat 20 Mbps. Ya, 20 Mbps. Nah, kalau kita sudah melihat, possibility-nya seperti ini. Jadi di sini saya punya berapa titik ini. Asumsinya misalkan gini aja deh. Internetnya itu ada di Arema TV. Itu ada pusat internet atau NOC-nya. Saya harus transmisikan atau deliver bandwidth ke setiap titik ini. Masing-masing titik harus mendapatkan alokasi 20 Mbps. Oke, sekarang kita analisa. Saya pasang anten misalnya PBE M5AC Gen 2. Kita lihat, PBE 5AC Gen 2, kalau kita pasang di Indonesia, hanya boleh channel width-nya 20 Mbps. 20 Mbps, kalau kemarin kita lihat berapa Mbps yang bisa didapatkan maksimalnya? Ada ingat? Ya, katakanlah misalkan 100 gitu lah. Ya, katakan 100 gitu aja. Jadi dengan PBE 5AC Gen 2, saya pasang di sebuah BTS, paling bagus link itu bisa menghandle 100 Mbps. Ini terlepas dari jarak ya. Kenapa? Karena otomatis kalau misalnya jarak yang jauh, throughput-nya akan turun. Oke, misalkan kapasitas 100 Mbps. 100 Mbps kalau misalkan kita bagi 20 Mbps, berarti akan ada berapa klien yang bisa dilayani oleh satu HP? Ada 5 ya. 5 kali 20 kan 100 ya. Nah, kita hitung sekarang. Yang connect langsung ke Arema TV ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 8, 9, 10, 11. Ada 11 titik yang harus dilayani dengan 20 mega. Padahal semua titik ngarahnya ke satu akses point di Arema TV. Dia tidak akan terpenuhi. Secara CIR tidak akan terpenuhi kalau misalkan kita yang kita jamin ada CIR. Artinya apa? Artinya bahwa seberapapun klien pakai bandwidth full 20, mereka harus tetap terlayani dengan 20 Mbps. Itu yang namanya CIR. Jadi jaminan bandwidth yang dideliver ke customer. Nah, dengan kondisi seperti ini berarti tidak mungkin kita hanya bisa menggunakan satu akses point di Arema TV. Karena kalau misalkan kita pasang di sana, otomatis kalau misalkan kita hitung aja lah yang direct ke sana ya.
Gunung Katu, titik A, kemudian Mulia, Geomas, bukit Y, Kian Raga, Mas FM, Malang Dinet. Ini nembak ke sana nggak mungkin bisa dapat 20. Kenapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 2. Sudah 160 Mbps yang dibutuhkan. Ya, 160 Mbps yang dibutuhkan oleh sistem. Nah, oleh karena itu berarti kita harus memecah. Kalau misalnya saya pakai satu sistem dapat 100, kalau pakai 2 AP berarti dapatnya berapa? 200 ya. Berarti saya punya alokasi bandwidth atau punya 2 akses point, kapasitas masing-masing 100 Mbps. Nah, ini baru ada kemungkinan untuk bisa di-deliver ke semua titik. Nah, kita tinggal pilih nanti. Mana yang akan jadi BTS, mana yang akan di-repeat, repeat-nya kemana, nah sesuai dengan radio yang kita tembak. Tembaknya kemana, apakah langsung, direct, ataukah di-repeat. Nah, kemudian pertimbangan yang kedua adalah tentang kalau dia jadi repeater, otomatis radio itu harus punya kapasitas sebesar bandwidth untuk dirinya sendiri, plus klien yang nembak ke dia. Contoh, kalau saya misalkan di Gunung Katu. Gunung Katu ini dia connect langsung ke Arema TV. Tapi Gunung Katu juga jadi repeater ke arah di sub Kepanjen. Otomatis kalau Gunung Katu ini butuh 20 Mbps, sementara dia juga jadi jalan untuk ke arah di sub Kepanjen, maka dari Gunung Katu ke Arema TV harus disiapkan minimal 40 Mbps. 20 untuk Gunung Katu sendiri, 20 untuk di sub Kepanjen. Nah, sedangkan Gunung Katu ke di sub Kepanjen itu cukup 20 saja, tidak usah 40. Karena dia hanya melayani dirinya sendiri. Ya. Nah, misalkan saya coba pecah lagi. Misalkan Geomas ini supaya tidak langsung connect ke sana, bisa enggak? Misalkan Geomas ini saya tembakkan ke Bukit X. Saya coba ya. Geomas, Malang. Ini Geomas saya hapus dari sini. Saya masukkan ke Bukit XY, saya tambahkan di sini. Geomas Malang. Select. Masukin 2. Oke. Kita coba. Geomas nggak bisa nembak ke Bukit Y. Ya, nggak bisa. Kalau misalkan ini ke Gunung Katu, saya coba. Saya arahkan. Gunung Katu ke Panjen. Jadi saya tambahkan Geomas. Ini select. Seperti ini. Saya coba. Nah, baru bisa. Jadi Geomas bisa saya kumpulkan di Gunung Katu. Ya, Gunung Katu. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3, 2, 3. Oke, sekarang saya akan coba dari Mulia, apakah dia bisa connect ke Bukit Y? Ke Bukit Y, misalkan. Mulia tadi A ke B, bukan ya? XY. Ini saya tambahkan Mulia tadi. Mulia Malang. Jadi select. Kemudian di Malang, Mulia saya uncheck. Saya klik. Oh, ternyata nggak bisa. Nggak bisa. Jadi mau nggak mau, Mulia ini harus tetap ke Arema TV. Jadi Malang, Mulia tetap ke sana. XKJ, ini Mulia saya uncheck. Seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, nanti kalau misalnya kita pengen supaya dari seperti ini, maka kita bisa ubah nanti. Jadi kalau sudah seperti ini, berarti kalau misalkan di Arema TV saya pasang 2 akses point, saya bisa kelompokkan nanti. Jadi yang Malang Dinet, Mas FM, PT Kian Ragam, Bukit Y dan Bukit X nembak ke 1 AP. Kemudian Gunung Katu, di Sukepanjen, Geomas, BTA, B dan Mulia ini nembak ke 1 AP yang kedua. Jadi kalau sudah kita buat seperti itu berarti nanti sudah balance. Jadi grup 1 ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 2 berarti sudah 100 ya. 100. Yang kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, ini 120 ini betulnya. Nah, bisa jadi nanti ini kita buat
yang ke arah Mulia ini kita bikin point-to-point sendiri. Jadi ada 3 radio yang dipasang di Arema TV. Yang satu melayani di Sukapanjen, Gunung Katu, Ciamas, titik A, dan titik B. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 20, 100. Oke. Kemudian yang ini juga ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 100. Yang satu point-to-point diarahkan ke Mulia. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau misalkan kita sudah mengarah ke pembagian bandwidth atau tentang delivery bandwidth yang dikaitkan dengan alokasi bandwidth masing-masing client, ya. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita lanjutkan ke fitur yang lain? Saya Pak mau tanya Pak. Ya. Silakan Mas Anang. Ini Pak, kalau untuk yang di Gunung Katu itu akses poinnya apakah 2 atau hanya 1 Pak? Nah, Gunung Katu itu nanti tergantung dari tipe anten yang digunakan. Kalau kita sama-sama menggunakan PBE, berarti sana nanti ada 3 radio. 1 radio ngarah ke Arema TV, 1 ke Disu Kepanjen, 1 ke Ciamas. Seperti itu. Atau kalau misalnya kita pengen di situ ada point to multipoint, dipasang 2 radio. 1 radio backbone ke arah Arema TV, yang 1 AP itu menggunakan anten sektor yang ditembak oleh Disu Kepanjen dan Ciamas. Nanti tinggal lihat aja, kita pakai sektor yang berapa derajat. Kita tinggal lihat Gunung Katu ke Ciamas berapa derajat, Gunung Katu ke Disu Kepanjen berapa derajat. Nah, kita bisa menggunakan anten dengan dB berapa dan berapa derajat sebarannya. Nah, kalau seperti ini, kita pakai 90 derajat masih oke lah. Tapi nanti kita lihat, apakah signalnya cukup apa enggak dengan jarak sekian. Gitu ya. Nanti kita bisa simulasikan, kita bikin sistem, di mana sistem yang Gunung Katu, itu jadi master, ditembak oleh Ciamas dan Disu Kepanjen dengan menggunakan anten sektor. Saya contohkan ya. Jadi di sistem, saya akan buat lagi satu di sini. Misalkan sistemnya, misalkan ini sektor. 16 dpi. Transpornya, katakanlah saya misalkan pakai roket AC Light, ya, roket AC Light. Karena kliennya adalah PB5AC, saya pakai AC Light. AC Light misalkan. dBm-nya saya isikan misalkan 24 dB. Antena ini saya pakai sektor. Saya pakai Omni aja, dari Omni. Anten G-nya saya pakai 16 dB. Anten height-nya di sini 24 meter. Saya add radiusis. Saya ubah sekarang. Number shift yang di Kepanjen, Gunung Katu, saya ganti master, tapi dia menggunakan sektor 16 dB AC line. Jadi ke oke, saya klik oke. Saya cek, bisa connect ya. Nah, kita bisa cek nanti apakah signalnya cukup apa enggak. Misalkan dari Ciamas ini ke Gunung Katu, saya cek di radio link Gunung Katu ke Ciamas. Ya, seperti ini. Minus 77. Ya. Nah, kita bisa lihat nanti di datasheet. Minus 77 dBm, itu kira-kira data rate-nya akan mendapatkan MCS berapa. MCS itu maksimum throughput-nya berapa. Kalau misalkan masih masuk, oke, berarti tidak ada masalah. Jadi nanti untuk efisiensi cost, berarti di Gunung Katu ini cukup pakai 1 radio dengan anten sektor, atau mungkin kita bisa juga menggunakan anten AC Light ya, LBE LAP 120. Nah, misalkan saya pakai ini, kalau nggak terlalu mahal, misalkan di sistem, saya pakai LAP. LAP 120, 16 dBi, 120 derajat ya, 16 dBi. Ya. Seperti ini, sehingga di Gunung Katu nanti akan ada 2 radio. Satu anten PBE 5AC Gen 2 ngarah ke anten Arema TV, yang satu jadi akses point di Gunung Katu yang akan menghandle
diperpanjang dengan geomas. Pertimbangannya nanti alasan cost saja ya, jadi tidak menggunakan poin-poin. Tapi kalau misalnya kita mau hasilnya perfect, kalau cuma ditembak satu, lebih baik menggunakan point to point. Itu hasilnya bisa maksimal. Tapi kalau dengan sektor seperti ini, otomatis sektor juga akan menerima intervensi dari 120 derajat di depannya, ya, di mana gain antena juga cuma 16 dB. Nah, coba kita lihat kalau misalkan kita bandingkan ya, Gunung Katu ke Ciumas antara pakai anten yang 16 dBi sektor dengan PBE 5AC Gen 2, kira-kira selisihnya berapa? Kita cek ya. Kita lihat dulu sekarang. Gunung Katu ke Ciumas untuk saat ini akan terlihat signal strength-nya minus 77. Ya, minus 77. Nah, sekarang saya ganti. Yang di Gunung Katu saya ubah menjadi PB5C Gen 2. Tadi daya sudah 77 ya. Dan saya lihat 69. Ya. 69 ke 77 itu selisihnya cukup jauh. Ya. Berapa selisihnya? 69, 172, 13 dB ya. 13. 69 dikurangi. 77 juga 69. 8, Pak. Selisihnya jauh sekali. Padahal kalau kita berbicara tentang nilai dBm, turun 3 dB itu signalnya sudah setengahnya. Ya. Turun 3 dB itu signal setengahnya dari sebelumnya. Ya, setengahnya. Jadi kalau misalnya kita pointing, wah ini signal setengahnya naik 3 dB, itu sudah 2 kali lipat sebenarnya. Ya, sudah 2 kali lipat dari sebelumnya. Contoh misalkan dari 69 menjadi 67, 66 ya, 66. Itu sudah naik 2 kali lipat penguatannya dari sebelumnya. Contoh lagi misalkan kalau kita lihat antena antara yang 30 dB dengan 34 dBi, 30 dBi dengan 34 dBi. Secara dB dia hanya naik sekitar 4 dBi. Tapi secara fisik ukuran 34 dB itu 2 kali lipat. Diameternya 2 kali lipat dari yang 30 dBi. Jadi kenaikan 3 dBm itu sudah memberikan penguatan secara elektrikal itu 2 kali lipat. Apalagi kalau misalnya dari 77 ke 69 atau dari 69 turun ke 77. Nah, ini penguatannya juga berkurang berapa kali lipat, ya kan? Nah, itu yang jadi pertimbangan. Apakah kita menggunakan anten sektor ataukah menggunakan anten direksional. Nah, pertimbangan saya selama ini kalau misalkan kita pengen aplikasi di lapangan untuk daerah-daerah yang kredit, biasanya sektor anten ini hanya bisa menjangkau kira-kira ya antara 2,5 sampai 3 km maksimal. Kalau di daerah pedesaan, di daerah rural, mungkin masih bisa ditembak antara 5 sampai 6 km. Untuk sektor ya, untuk sektor. Tapi selama ini kita sarankan kalau misalnya pakai anten sektor ya untuk bisa cover 3 kilo lah maksimal ya. Supaya kedepannya juga masih ada spare waktu sampai sudah banyak orang memakai di situ, link kita juga masih oke. Jadi point to multi point itu efisien untuk jarak sekitar 3 km. Meskipun masih bisa ditembak jarak 20 kilo, 30 kilo, tergantung juga nanti anten di klien. Kalau saya pakai sektor anten LAP120, di sisi klien saya pakai disk 34 dB, juga hasilnya jauh lebih bagus dibandingkan kalau kita menggunakan anten PBE 5AC Gen 2 yang hanya 25 dBi. Ya, itu ya, pertimbangan seperti itu. Jadi apa yang kita analisa di sini, memang asumsi awalnya adalah bahwa kita sudah milih dulu alatnya. Kalau misalkan saya menggunakan alat ini, kira-kira bisa enggak ya? Kalau misalkan dengan menggunakan PBM 5400, cukup enggak ya kira-kira? Signal strength-nya kira-kira ngomongnya apa enggak ya? Itu kira-kira pertimbangannya selain cost. Ada lagi pertanyaan? Atau Mas Anang mungkin ada pertanyaan lain? Izin Pak. Ya. Terkait antena tadi, untuk yang Arema TV itu kan tadi opsinya kan kita satu antena ya Pak ya. Terus opsi yang kedua tadi nggak salah ada 3 akses point yang dipasang Arema TV.
Nah, dari opsi yang satu antena memancar ke seluruh kliennya ini dengan 3 access point, mana kira-kira yang menjadi perhatian lah? Ya, kalau kita fokusnya ke link quality, itu lebih bagus kalau misalkan kita menggunakan 3 radio. Karena secara 3 radio berarti kapasiti dari masing-masing radio itu bisa memenuhi CIR dari masing-masing alokasi bandwidth klien. So tadi ya, kalau misalkan saya lihat, misalkan grup pertama, radio pertama dikonek oleh Malang Dinet, Mas FM, Kian Ragam, Bukit G, dan Bukit X. Berarti ada berapa? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 klien yang nembak ke satu radio. Jadi 5 kali 20 sudah 100. Berarti full. Satu radio sudah mentok 100 Mbps. Yang kedua, saya create satu radio untuk ditembak di Sub Kepanjen, Gunung Katu, Siomas, titik A, titik B. Otomatis radio yang melayani 5 titik ini juga sudah 100 Mbps. Nah, sedangkan Mulia ini masih belum. Otomatis ini dipasang point to point. Karena jaraknya juga cukup jauh ya. Coba kita cek. Mulia ke Arema TV. Jaraknya berapa kilo? Mulia Malang Selatan dengan Arema TV. Jaraknya 48 km. Ya, 48 km. Levelnya minus 79. Ya, 79. Nah, kita bisa lihat nanti di datasheet. Dengan minus 79 dBm, kira-kira maksimum throughputnya berapa? Nah, kalau misalkan ini dipakai untuk gendong bandwidth 20 Mbps, ya mungkin masih oke lah ya, masih oke. Tapi kalau misalkan nanti dibebani lebih, mungkin sudah nggak kuat dengan signal minus 79. Nah, pertimbangannya apa nanti? Kalau misalnya nanti kalau misalkan di belakangnya Mulia ada yang nembak ke sana, kira-kira kuat nggak link ini? Nah, kalau misalkan ada pertimbangan seperti itu, maka antenanya bisa kita ganti. Contoh misalkan, yang di Mulia kita ganti antenanya menjadi antena rocket dish. Ya, jadi di Malang, kita lihat 79 tadi ya. Yang di Mulia, saya ganti antenanya. Jadi, Omni 5G 30 dBi. Saya klik OK. Saya cek sekarang sinyalnya berapa naiknya. 71. Naik berapa? 79 ke 71. Berarti ada 8 dB. Wah, berapa kali lipat itu? 4 kali lipat naiknya. Ya. Penguatannya naik 4 kali lipat. Nah, jadi inilah simulasi yang bisa kita lakukan. Kalau misalkan secara kapasiti kurang. Kenapa? Karena signalnya kurang. Nah, otomatis kita bisa naikkan gain antenanya. Kita pakai sistem yang lebih besar gain antenanya. Nah, dengan cara seperti itu, nanti akan dihasilkan satu desain yang fix. Jadi nanti secara proposal, kita tinggal nulis saja bahwa titik ini menggunakan alat ini menggunakan alat ini, titik ini ada beberapa radio. Nah, itulah fungsi dari mapping ini. Jadi selain kita bisa melihat possibility koneksi linknya, kita juga bisa menentukan tipe perangkat apa yang kita gunakan di masing-masing titik. Kira-kira seperti itu, Mas Ayar. Ada lagi? Ya Pak, satu lagi. Ya. Tadi lihat di Mulia Malang Selatan ya itu ke area di 45 meter ya. 45 meter itu kalau kita ngebangun satu ada ini ya, karena kan semakin banyak ya rintangannya, atau ada tipe khusus untuk ketinggian antena sampai 45 meter gitu. 45 meter. Yang di Arema TV ini, karena di sana kebetulan kita punya BTS itu berupa SST, antena TV. Jadi itu 45 meter. Sedangkan di Mulia ini, coba kita lihat. Tadi ada berapa di Mulia? Di Mulia ini cuma 25 meter, Mas. Jadi yang di Mulia 25 meter, yang di Arema TV 45 meter. Jadi ini cukup. Jadi kalau misalkan kita mau turunkan 45, coba kita cek ya. Kalau misalnya ini saya kasih 15, kira bisa enggak ya? Masih bisa. Saya bikin 10 misalkan ya. Oh, masih oke. Saya bikin 5 meter misalkan. Masih oke juga gitu. Nah, tapi nanti kalau misalnya saya turunkan seperti ini, apakah yang lain bisa connect, kita juga belum tahu gitu ya. Nah, ini berarti nanti yang kita pertimbangkan adalah bahwa tinggi anten ini apakah mungkin kita pakai anten 5 meter
sedangkan ketinggian rumah aja mungkin di gentengnya itu sudah lebih dari 6 meter gitu ya. Nah, ini yang jadi pertimbangan kenapa harus pakai 24 meter atau pakai yang lebih dari itu gitu ya. Jadi saya kembalikan 45 karena ketinggian SST kita pasang antena juga di ketinggian 45. Jadi pertimbangan tinggi antena itu juga perlu kita petakan supaya apa? Supaya nanti waktu kita survei di lapangan kita bisa memberikan keputusan apakah tetap menggunakan anten sesuai dengan hasil analisa dari software ataukah bisa lebih rendah lagi. Kalau bisa di set lebih rendah lagi, berarti cost-nya akan turun. Ya, secara project nanti cost akan turun. Tapi kalau misalkan dengan 24 meter, wah ini kayaknya kok masih kurang tinggi karena di depannya itu ada rumah yang tingginya kira-kira ada 4 lantai. Nah ini juga jadi masalah lagi nanti. Ya, jadi intinya itulah fungsi dari asumsi. Jadi asumsinya adalah bahwa kenapa ambil 24 meter? Anggaplah misalkan rumah tinggal itu 2 lantai. 2 lantai itu sudah berapa meter? 3 tambah 3, 9. 9 tambah atapnya itu paling naik 3 meter. 9, 10, 12 meter. 12 meter. Belum lagi nanti misalkan ada pohon kelapa. Pohon kelapa paling tinggi sekitar 15-20 meter. Nah, jadi dengan anten ketinggian 24 meter, itu bisa mengurangi obstacle-obstacle yang umumnya ada di sekitar pemukiman. Rumah, pohon, ya. Kalau di daerah pedesaan, mungkin kalau misalnya di Papua masih banyak ya, jadi pohon-pohonnya tingginya di atas 20 meter masih banyak. Tapi kalau misalnya di pemukiman, jarang kita bisa menemukan yang namanya pohon tingginya lebih dari 20 meter, itu jarang, kecuali pohon kelapa yang udah tua gitu ya. Tapi pohon kelapa pun kalau misalkan tidak terlalu lebat, obstacle-nya juga tidak terlalu bermasalah. Jadi dengan ketinggian 20 meter, kita pakai anten 24 meter, masih oke gitu ya. Jadi itu pertimbangannya kenapa anten high ini kita pertimbangkan 25 meter. Atau misalnya kita tidak mau pakai 25 meter, saya pakai link misalkan 15 meter lah. 15 meter itu berarti berapa pipa kalau pakai pipa? 2 pipa ya. 2 pipa itu kalau misalnya 1 pipa 6 meter, 6 kali 6, 12 meter. 11 meter lah misalnya. Kita pasang 11 meter. Kita juga bisa nanti simulasikan. Jadi per titik nanti menggunakan anten 11 meter. Kira-kira bisa apa enggak? Gitu kan. Kira-kira seperti itu Mas Syahir pertimbangannya. Ya, mungkin bisa langsung lanjut ya Pak Muti. Boleh. Bapak kalau mungkin ada pertanyaan bisa nanti di-emailkan kepada kami, nanti bisa dijawab-jawab sama Pak Muti begitu ya Pak ya. Boleh. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut yang berkaitan dengan setting atau apa. Ini karena materinya masih ada, silakan Pak Muti. Mohon maaf Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini kita bisa juga melihat contoh kalau misalkan kita pengen cari tempat paling tinggi di daerah ini kira-kira di mana ya. Nah, kita bisa lihat ini. Di sebelah kirinya dadu yang ada garis-garisnya ini. Find peak elevation. Jadi kita pengen tahu tempat paling tinggi di sini di mana? Oh, di sini, di atas gunung ini gitu. Nah, ini kalau misalkan mengandung gunung. Tapi kalau misalkan di sini, saya coba kecilkan petanya. Ya, seperti ini. Saya pengen tahu tempat paling tinggi di sini di mana? Peak elevation. Wah, ternyata di sini. Saya kecilkan lagi misalnya di sini. Saya ekstrak. Saya pengen tahu. Oh, ini masih ini. Saya kecilkan dari 10 lah. 10 kilo. Saya geser lagi. Ya, seperti ini. Saya pengen tahu tempat paling tinggi. Oh, di sini ada puncak tinggi. Saya coba di sini. Paling tinggi di mana? Oh, di ujung sana, kanan ini. Ini adalah tools find peak elevation. Saya kembali lagi ke yang tadi. Saya ubah menjadi 100 kilo. Saya ubah menjadi 50 lagi. Ya, nah. Kemudian saya ingin tahu, kalau misalkan suatu saat nanti ada pengembangan, kira-kira Arema TV itu kalau jadi BTS utama, covernya sampai mana saja ya? Kita ingin tahu. Kita bisa menggunakan ini, radio polar coverage. Saya klik di sini. Center unitnya saya buat di sini Arema TV.
mobile unitnya saya menggunakan titik selain itu ya. Misalkan Gunung Katu, saya bikin dari mobile unitnya. Nah, di sini saya pengen menghitung radial ring di radius misalkan berapa? Radio itu masih possible di jarak 50 kilo. Misalnya, atau 30 kilo lah misalkan ya. 50 kilo aja. Nah, saya pengen lihat, kira-kira coverage dari Arema TV itu seperti apa? Draw. Nah, keep in a new picture ya, jangan keep in actual picture. Saya klik di sini, saya klik OK. Inilah coverage dari BTS Arema TV. Kalau saya lihat titik-titiknya, nah titik-titik yang berada di titik coklat inilah yang bisa di cover oleh BTS Arema TV. Sedangkan yang di biru-biru itu tidak bisa ke cover, kenapa? Karena terhalang. Jadi ada kotak-kotak kecil itu pasti ada bukitnya, pasti ada penghalangnya. Itu ya. Nah, kalau misalnya kita mau balik lagi ke yang tadi, ini bisa kita close. Kita close seperti ini. Saya ingin tahu lagi Gunung Katu. Gunung Katu tadi juga sempat jadi BTS. Saya ingin tahu coveragenya Gunung Katu seberapa. Ya, saya arahkan ke Gunung Katu. Mobile unitnya saya pilih yang lain, bebas. Mau pakai Y, pakai X boleh. Misalkan ini saya arahkan kemana? Tadi ke klien ke Panjen ya. Saya ke Panjen. Ke Panjen. Nah, saya draw. Nah, keep a new picture. Inilah coverage dari Gunung Katu. Kalau saya lihat, nah, sebenarnya semua titik yang tadi kita petakan, hampir semuanya bisa di cover dari Gunung Katu. Kalau misalnya kita pengen mengarahkan koneksi atau memindahkan koneksi atau relokasi arah, saya tidak mau misalkan nembak ke gunung ke Arema TV karena terlalu jauh. Jadi P3 Ragam, Geomas, Yusuf Panjen kita arahkan ke Gunung Katu semua. Boleh apa-apa. Untuk apa? Untuk maintain signal strength supaya signal strength-nya cukup kuat. Ya. Tadi juga sempat kita buat Bukit Y itu jadi BTS. Saya close. Saya klik pola radio coverage lagi. Bukit Y tadi ya. Ya, Bukit Y jadi BTS. Bukit Y, mobile unitnya tadi Bukit X. Ya bukan ya? Ya, saya coba. Nah, ini adalah coverage dari Bukit Y. Tidak terlalu luas. Kalau kita lihat sini. Nah, ini ada banyak titik yang tidak bisa cover. Geomas nggak bisa. Nah, di Sukepanjen ini masih bisa connect ke Bukit Y. Maladin masih bisa, Mas Evan sudah nggak connect, P3 Ragam connect, Gunung Katu juga nggak bisa connect ke Bukit Y. Saya ingin tahu lagi, tadi ada sempat titik A itu juga jadi BTS. BTS-nya titik B. Nah, tadi ya. Lebarkan lagi 60 kilo supaya titiknya kelihatan semua. Ya, titik B tadi connect ke titik A. Saya ingin tahu coverage dari titik A kira-kira seperti apa? Nah, ini adalah coverage dari titik B, titik A. Kalau titik A kita jadikan BTS. Nah, dengan tools ini saat kita mau nambahkan klien, kita sudah bisa simulasikan. Tanpa kita datang ke lokasi, kita sudah bisa menentukan, oh titik A bisa connect ke titik mana aja yang ada di sana. Nah, inilah kelebihan pada saat kita menggunakan mapping, menggunakan radio dan software. Jadi kita tidak perlu lagi secara manual lihat satu persatu. Dari ini aja kita sudah bisa lihat bahwa titik mana yang bisa connect, mana yang enggak, apakah connect-nya bagus atau enggak, apakah dia bagus dipakai BTS atau tidak, sudah bisa kita tentukan dari awal. Dan otomatis nanti dengan penyajian data yang seperti ini akan kelihatan lebih profesional gitu ya, daripada hanya menggunakan Excel ini bisa connect ke sini ketinggian sekian tanpa didasari oleh sebuah analisa seperti ini. Nah, dengan analisa seperti ini juga memudahkan pada saat kita eksekusi di lapangan. Kenapa? Karena semuanya sudah kita simulasikan, di atas kertas sudah 90% sudah oke, tinggal di lapangannya 10%. Ya. 10% ini kerjaan di lapangan. Otomatis nanti kalau ada penghalang, ada apa, kita gampang untuk
kita sudah tahu bahwa kita akan menang duluan gitu ya. Kalau misalnya kita sudah menggunakan software seperti ini. Nah, software ini juga sudah teruji gitu ya. Ini saya sedikit cerita pada waktu tahun berapa ya. Jadi software ini sudah saya pakai mulai tahun 2000-an mungkin ya, sekitar tahun 2000-an sudah saya pakai ini software ini. Jadi mungkin pada saat itu memang terpaksa menggunakan software seperti ini. Kenapa? Pada waktu itu kita ada project membuat satu link wireless di beberapa kota ya, termasuk di Malang, kemudian di Pasuruan, di Probolinggo, di Keraksaan, kemudian ke Madiun, lalu di Ngawi, kemudian di Ponorogo, di Caruban, totalnya kira-kira ada sekitar 300 titik. Nah, saya juga bingung waktu itu. Gimana caranya mapping ini supaya ini gampang? Kalau mapping secara manual nggak mungkin. Kalau misalnya kita survei ke lapangan langsung nggak mungkin. Karena satu persatu kalau misalnya kita survei pun juga susah gitu ya. Kalau misalnya kita nggak punya tool seperti ini, kita nggak mungkin bisa memberikan satu solusi yang cepat gitu. Nah, dengan tools ini saya sudah buktikan bahwa 300 titik itu bisa saya mapping dalam waktu kurang dari 3 hari. Ya maksimum paling seminggu lah. Seminggu itu sudah termasuk surveinya. Ya. Jadi survei di lapangan waktu itu saya lakukan lebih dulu. Kenapa? Karena saya butuh data koordinat. Setelah data koordinat terkumpul, koordinat saya entry ke software. Dari software saya analisa, saya utak-atik satu persatu. Sama seperti tadi ya caranya. Jadi semua titik itu saya kelompokkan per kota. Per kota saya kumpulkan. Per kota saya kumpulkan. Saya bikin map sendiri-sendiri. Sama seperti yang tadi saya lakukan. Kalau kita lihat sini kan ada beberapa nama ya. Contoh misalkan ada Gresik, ada Jombang, ada Lamongan, ada Mojokerto, ada Pandaan, ada Pandaan Bromo, ada Tulip, ada Pasuruan, Sidoarjo gitu kan. Nah, ada Surabaya, ada Malang, ada Kepanjen. Nah, ini adalah upaya untuk mengelompokkan atau grouping, ya, grouping titik-titik mana yang itu nanti bisa kita grupkan dalam satu BTS atau mungkin satu kota. Bisa jadi nanti butuh beberapa BTS seperti yang tadi kita lakukan, bahwa ternyata di titik yang tidak terlalu luas ini kita butuh ada berapa BTS? 1, 2, 3, 4. Kita butuh 4 BTS. Ya, 4 BTS. Nah, bayangkan kalau misalkan dalam satu proyek kita harus melakukan 380 titik. Ya. Kira-kira bagaimana? Apakah itu bisa kita mapping dalam satu map? Nggak mungkin. Kenapa? Karena tiap-tiap kota coverage wireless kita tahu lah. Ada batasan wireless itu bisa connect berapa kilo gitu ya. Nah, semakin pendek jarak wireless, throughput akan semakin bagus. Signal strength akan semakin bagus. Jadi kuncinya dari sana. Kalau misalkan bisa nembak yang dekat, kenapa harus yang jauh? Nah, intinya seperti itu. Jadi jangan semuanya meskipun seperti ini, wah ini ada BTS satu yang bisa jadi BTS utama. Semuanya nembak ke sana, jangan. Jadi lebih baik kita buat seperti ini dengan pertimbangan throughput dan signal strength. Jadi dengan membuat seperti ini, tidak ada istilah overload di dalam satu BTS. Jadi dalam satu BTS kita bagi bebannya. Bayangkan kalau misalkan di dalam satu BTS ada banyak radio di sana, mau nggak mau ya harus ada intervensi antara radio kita sendiri ya. Jadi bukan dengan radionya orang lain. Nah, dengan cara merelokasi radio ke BTS yang lain, kita bisa membagi beban throughput dan beban intervensi ke tempat lain yang lebih clear. Kira-kira seperti itu penjelasan dari tools yang ada di sini. Yang lain-lain mungkin bisa dipelajari dengan berjalannya waktu. Silakan dicoba-coba. Kalau misalkan nanti harus belajar langsung ya Pak ya? Iya, harus belajar langsung dari case-case. Jadi kalau misalkan apa ya istilahnya orang Jawa itu kepeksa bisa mergo kepeksa gitu ya. Jadi kalau saya dulu kalau saya tidak dipaksa untuk menyelesaikan 300-an titik juga nggak akan pernah belajar radio mobile gitu ya. Nah, ini adalah sharing saya selama menjadi wireless engineer selama ini. Saya juga seringkali dimintai pertolongan teman-teman yang ada di lapangan untuk membuat mapping. Ada yang punya proyek di Irian, di mana. Kalau misalnya coba bayangkan, kita ditawari proyek di Papua. Ada misalnya 100 titik. Kalau misalnya kita datang ke Papua langsung ke sana, kira-kira selesai enggak? Kayaknya enggak masalah, enggak selesai. 1 bulan pun enggak akan selesai mappingnya. Kalau misalnya kita lakukan offline. Tapi dengan cara software seperti ini,
kurang dari seminggu semuanya clear. Mana yang bisa, mana yang enggak, solusinya seperti apa, itu bisa langsung kita tangani dari dashboard software ini saja. Ya, nanti begitu software ke sana, kita tidak buang-buang waktu. Kita tinggal hanya validasi apakah ini valid atau tidak. Seperti itu. Ya. Oke. Ya. Kira-kira begitu Bu Gita? Izin bertanya Pak. Faisal ada bertanya itu Pak. Ya, silakan. Iya, Pak, kalau tadi kan kita inputkan titik berdasarkan kursor, kalau kita inputkan titik berdasarkan longitude dan latitude dari Google Maps itu apa bisa, Pak? Bisa. Jadi silakan dibuka di Google Maps, get info dari titik waypoint-nya, kemudian masukkan di sini, enter latitude longitude. Jadi kita pilih misalkan di sini. Saya pilih titik misalkan 155, lalu enter latitude. Nah, masukkan di sini. Atau di sini. Kalau formatnya desimal. Kalau di sini nanti latitude-nya berapa derajat, berapa detik, berapa menit, nanti north atau south kita pilih, bintang utara atau selatan. Kemudian longitude-nya dimasukkan di sini, berapa derajat, berapa detik, berapa menit. Nah, tinggal nanti bujur timur atau bujur barat, west atau east. Biasanya kalau Indonesia adalah ini, kalau di atas, di utaranya Khatulistiwa berarti ini north, ini N ya. Kalau misalkan di bawahnya atau di selatannya Khatulistiwa berarti ini south, S. Atau kalau mau di sini aja, minus atau plus. Kalau minus berarti nanti di selatannya Khatulistiwa, kalau plus berarti itu di utara. Long itu juga sama, otomatis itu nanti akan berisi bujur timur atau bujur barat. Ya. Ini caranya entry. Tadi ya, maaf tadi lupa saya sampaikan cara entry koordinatnya. Kalau tadi yang berdasarkan kursor, tapi kalau ini berdasarkan latitude dan longitude yang dihasilkan dari bisa dari Google Earth atau dari survei di lapangan. Mungkin kita punya tools dari GPS atau GPS mobile pakai HP, kita nemu koordinat, kita masukkan ke sana. Begitu Mas Faisal, kira-kira? Oh iya Pak, terima kasih Pak. Oh iya Pak, satu pertanyaan sedikit lagi Pak. Ini di antena type saya lihat tadi ada omni, cardio, corner, dipole, tapi untuk antena seperti ya, sektoral, mungkin yang direct itu bagaimana Pak? Pakai corner. Pakai corner aja. Oh, corner untuk ya. yang sektoral. Sektor ya. Jadi corner itu sudah mewakili dari Sudah mewakili dari antena sektor. Oh iya. Kalau untuk yang direct Pak? Yang direct pakai Yagi boleh. Pakai corner juga nggak apa-apa. Bisa juga. Oh gitu ya. Nah. Iya. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya. Terima kasih Pak Faisal. Yang lain mungkin sebelum kita akhiri, Pak Hasrul, mungkin ada yang bertanya? Kayaknya sudah deh Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Muti. Ini sudah 2 minggu ya kita membahas tentang radio mobile configuration. Mungkin bisa ditunggu untuk next open course selanjutnya. Nanti bisa dipantau terus di IG-nya Sinau dan juga Spektrum. Jadi perlu diketahui bahwa Pak Muti ini termasuk adalah trainer yang ada di Spektrum dan juga Sinau. Jadi mungkin teman-teman atau bapak-bapak di sini yang sudah tahu Pak Muti, Pak terjangnya sudah hampir 30 tahun ya Pak di jaringan komputer. Dan Pak Muti juga trainer di Sinau. Sinau ini IT Education Course yang ada di Surabaya. Jadi kita ada course trainer untuk yang short course ya, cuma 3 bulan dengan harga yang sangat terjangkau yaitu 350.000 saja. Jadi sudah dapat belajar MDCNA, UBWA, dan juga UEBA. Untuk info lebih lanjut bisa langsung masuk ke website kami di sinau.id. Baik, terima kasih banyak Pak Muti, terima kasih untuk semua partisipan. Sudah sharing banyak hal ini Pak Muti. Terima kasih banyak, ditunggu untuk next open course selanjutnya ya Pak Muti ya. Oke, siap. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mukti. Yuk, sama-sama. Yuk, sampai ketemu lagi. Untuk rekodnya nanti saya akan email ke masing-masing ya. Mungkin ditunggu saja nanti emailnya.